Puji Tuhan, mungkin ibadahnya beda. Tapi saya mau ibadah itu seperti yang Tuhan mau. Mengalir seperti yang Tuhan mau. Mungkin tadi musiknya saya juga bilang ada yang gini. Nggak apa-apa. Tapi kita dalam roh bisa nangkep. Maunya Tuhan itu apa? Bukan hanya rutin ini begini selesai. Bukan itu. Di ibadah bukan sekedar acara. Di ibadah adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup kita. Amin. Perjumpaan dalam hidup kita. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Karena hari-hari ini saudara kita harus tahu. Jadi orang benar itu bukan sekedar jadi orang benar datang ke gereja. Bukan sekedar orang benar itu berdoa. Bukan sekedar orang beribadah itu orang yang katanya percaya Tuhan itu cuman beribadah. Bukan. Dikatakan firman Tuhan orang benar itu harus berbuah. Orang benar itu harus berbuah. Amin. Berkata, aku kan sudah tumbuh, sudah berubah, tapi tidak berbuah. Apa kata firman Tuhan? Amin. Dengar baik-baik malam ini. Kalau tidak berbuah, Tuhan tidak kenal, Tuhan tidak mau. Saya dan saudara hari-hari ini tahu kita beribadah, kita datang sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan. Tapi yang jadi persoalan apakah kita nurut sama Tuhan? Apakah kita sudah jadi pelaku firman? Ini penting loh. Bukan cuma kita datang ke gereja, kita ibadah, kita pelayanan. Bukan itu. Banyak orang menganggap, oh itu bagus. Tapi belum tentu benar. Karena firman Tuhan berkata, sekalipun kau bernubuat mengusir setan demi namaku, aku tidak kenal sama kamu. Men, engkau lakukan banyak mujizat mengusir setan demi namaku. Tapi Tuhan tidak kenal. Saudara dikasih Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang 12 murid. Tidak semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Ada yang mengkhianati Tuhan. Apakah sudah tidak melayani Tuhan? Melayani Dia. Tuhan cuma ngomong sama saya, kamu jangan jadi pelayan-pelayan dunia ya. Kamu melayani Yesusmu. Amen. Kamu melayani bukan dengan kesombongan diri, tapi kamu melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Saya bersyukur kepada Tuhan hari-hari ini. Amin. Semua diberkati Tuhan. Ayo saya dan saudara juga. Apa sih sebetulnya kita ini? Siapa kita ini? Tapi karena kasihnya Tuhan kita ini dipilih sama Tuhan. Ngerasa ya saudara dan saya dipilih Tuhan ya. Ayo kita setia sama Tuhan. Ayo kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan main-main. Ayo kita sungguh-sungguh. Nggak main-main saudara. Kita tahu banyak tentang Tuhan. Tahu firman. Firman ini Tuhan sendiri. Perkataan Tuhan sendiri. Bukan kata dunia ini. Bukan kata orang. Bukan. Men. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Kita percaya malam ini.
Tuhan itu luar biasa loh. Tuhan itu luar biasa. Amin. Ya, tiap hari kalau kita cuma ngerasa, aduh kok susah ya, dari pagi, siang, malam, susah ya mikir ini, mikir itu. Adakah kita tidak mikir tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau tiap hari mikiri, yang di dunia masalah melulu. Men, Tuhan bilang gak bisa lepas kamu dari masalah. Sekalipun kamu benar diuji sama Tuhan. Karena kau harus jadi emas murni. Men, semua diberkati Tuhan. Tapi coba hari-hari ini yang pernah saya sampaikan, Maria. Saya lihat cerita Maria itu sejak dipilih Tuhan. Masalah loh. Masalah. Tapi dia keluarkan nyanyian pujian. Oh, Maria orang yang dipilih Tuhan. Saya dan saudara orang dipilih Tuhan. Saudara dan saya lihat ceritanya Maria sejak dipilih Tuhan. Men, lari sana, lari sini. Men, masalah. Mau melahirkan, tidak punya tempat. Harus di kandang. Men, saudara. Ceritanya yang saudara baca dan saya baca ini dari awal Maria. Orang pilihan Tuhan. Kita tahu dari firman orang pilihan Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Penderitaan. Lari sana, lari sini. Dikejar sana, dikejar sini. Tapi Maria memuji Tuhan, mengeluarkan pujian buat Tuhan. Gimana saudara? Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini katanya punya Tuhan tapi kok begini? Katanya punya Tuhan, masalahnya kok begini terus? Bukan jadi percaya, kadang jadi takut. Men. Tapi kalau orang datang sama Tuhan, bilang Tuhan bentuk aku Tuhan, kasih tahu aku, bicara sama aku. Renungkan firman Tuhan, baca dan Tuhan bicara kepada kita. Ada waktunya Tuhan bicara. Kita mendengar perkataan Tuhan. Saudara jadi ngerti. Tapi banyak tidak ada waktu. Sibuk dengan semuanya. Kalaupun ada waktu sibuk, rekreasi. Kalau ada waktu, bukan sibuk, waktu renggang, istirahat. Wah, aku rekreasi. Atau yang kedua mungkin lihat-lihat HP terus cari-cari yang lain. Bukan cari Tuhan. Tuhan bilang, kamu gak rindu sama Tuhan. Gak rindu sama Tuhan. Men, Tuhan izinkan saya berapa waktu cuma pelayanan biasa. Gak pernah satu waktu seperti ini. Saya cuma bilang, Tuhan, aku menurut waktumu. Men, tapi setelah waktu saya ulang tahun, saya dapat berkat dari Tuhan luar biasa. Dan hari ini saya kembali melayani Tuhan. Sukacitanya luar biasa. Orang melayani Tuhan itu bukan pekerjaan, saudara. Orang melayani Tuhan itu sukacita. Orang melayani Tuhan itu sukacita.
Semua diberkati Tuhan. Ayo hari-hari ini. Dunia seperti ini saudara. Dunia seperti ini. Men, ini akhir zaman saudara. Ini akhir zaman. Biarlah saya dan saudara hari-hari ini melekat sama Tuhan. Dekat. Bukan cuma beribadah. Tapi beribadah dan berjumpa dengan Tuhan. Saudara dan saya akan mengalami bertumbuh dan berbuah. Men, hari-hari ini bertumbuh dan berbuah saudara. Semua diberkati Tuhan. Lah kita sudah tumbuh dan sudah buah enggak? Amin. Buahnya bukan buah-buahan yang saudara makan. Pepaya, mangga bukan. Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Amin. Semuanya diberkati Tuhan. Kesabaran. Saudara dikasih Tuhan. Sudah punyakah 9 buah roh ini dalam hidup kita? Men, saya diajak ngomong sama Tuhan. Kamu kalau cuma begini-begini tapi kamu tidak berubah, yang tahu aku. Di depanku kamu tidak tersembunyi, Deborah. Men, benar? Setiap kita di hadapan Tuhan tidak tersembunyi saudara. Tuhan itu tahu nilainya tepat. Tapi manusia yang ada di sekitar kita nih kan kadang-kadang ngerti, kadang-kadang tidak ngerti. Tapi kalau Tuhan pasti tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Tuhan itu kebenaran. Yang kenal saya saudara bukan saya. Tapi Tuhan. Tuhan melihat setiap saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya kata Tuhan. Apakah kamu itu orang benar? Di ibadah hari ini Tuhan bertanya. Kan kita semua ibadah. Tapi Tuhan tanya. Karena Tuhan tahu. Apakah saya dan saudara itu orang benar? Tidak cuma sekedar jawab, aku benar. Orang benar itu pasti berbuah. Orang benar itu berubah. Pengertiannya berubah. Sifatnya berubah. Karakternya dirubah. Amin. Dirubah seperti apa? Sesuai firman-Nya. Kalau kau berbuah, bukan hanya ke gereja. Kamu punya kasih sama Tuhan, sama sesamamu. Itu buah saudara. Kalau kita anak Tuhan, gak punya kasih. Lalu bilang aku sudah pelayanan, aku sudah ke gereja, aku ini hamba Tuhan. Bagi orang sekalian, oh iya, bagi Tuhan, no. Nah sekarang kita yang nilai siapa? Bukan manusia saudara, tapi Tuhan. Saya dan saudara dinilai Tuhan. Men, ayo kita jadi orang benar hari-hari ini. Kita sadar diri saudara.
Karena Tuhan itu baik. Sangat baik. Kita manusia sebetulnya bukan milik Tuhan. Tapi Tuhan ambil kita. Dulu kita berdosa, tapi Tuhan ambil kita. Dan Tuhan kuduskan. Gimana? Kita sebetulnya berdosa, waktunya dibuang, saudara. Tapi sama Tuhan karena kasihnya. Karena kasihnya Tuhan, sama Tuhan diambil. Diperbaiki. Dipempen, diberitahu. Dibembeng sama Tuhan. Tugasnya kita apa? Nurut sama Tuhan. Apa artinya? Firman-Nya ini loh. Tuhan kasih firman-Nya. Amin. Semua diberkati. Makanya judul malam ini, hidup orang benar itu berbuah. Hidup orang benar itu berbuah. Jadi kalau benar juga jangan cuma ngomong aku sudah benar. Aku sudah anak Tuhan. Saya harus katakan malam ini. Sudah berbuah? Sudah berbuah? Kalau belum berbuah, itu bukan orang benar. Apa kalau bukan orang benar? Orang fasik. Amin. Hari-hari ini Tuhan yang menilai kita, saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa nilai kita tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Makanya saya dan saudara jangan ngomongin orang. Karena itu namanya menghakimi, saudara. Lihat sedikit, wah orang ini gini, kata dengernya gini. Wah orang ini begini. Jangan. Kita tidak boleh menghakimi. Men, bukan urusan kita. Men, semua diberkati Tuhan. Yang tidak boleh tahu, yang boleh tahu. Itu orang yang ngerti kebenaran, saudara. Bukan cuma beragama, bukan. Bukan cuma pelayan Tuhan. Tuhan sudah milih 12 pelayan. Apa yang terjadi? Yang pasti satu ini. Nggak dapat sorga. Menjual Yesus. Siapa yang tahu? Karena kita baca firman. Saudara dikasih Tuhan, ayo hari-hari ini adakan waktu dengan Tuhan. Sesibuk-sibuknya apa, saudara? Kasih waktu sama Tuhan. Orang yang sudah kehilangan waktu dengan Tuhan, sudah dunia ini semua, saudara tidak bisa dekat sama Tuhan. Men. Maria, Marta. Dua-dua percaya Yesus. Maria, Marta juga cinta Tuhan. Kayaknya. Begitu Tuhan datang dia bingung masak. Betul. Untuk Tuhan. Wah, aktif masak. Sibuk mau nyuguhkan sama Tuhan nanti. Maria duduk diam. Nemeni Tuhan Yesus. Yang ngomong-ngomong. Mendengar suara Tuhan. Marta marah. Itu Maria ya apa? Aku nih sibuk mau ngasih makan Tuhan Yesus. Jamu Tuhan Yesus. Manggil Maria. Ngomong sama Tuhan. Tuhan itu kenapa gitu kamu harus gini-gini. Apa yang terjadi?
Marianya diem. Marta ngomong, Tuhan gini-gini Maria gitu. Maria cuma diem. Diam. Nggak ikut ngomong. Manusia sekarang banyak ngomong, wah kok udah gitu, kok bisa ya orang itu gitu, kok bisa ya orang itu gitu. Sedikit aja salah. Wah kok begini. Nggak nunggu waktu Tuhan yang bicara. Di cerita ini nggak gitu, Maria diem. Marta ngomel-ngomel, Maria diem. Sampai Marta bicara sama Tuhan Yesus. Maria itu gimana? Lapor juga. Amin. Tapi satu hal, Maria enggak jawab. Diam. Sampai akhirnya Tuhan yang bicara. Ini benar. Marta, Marta. Kamu sibuk dengan banyak perkara. Tapi Maria memilih yang terbaik. Wow. Bukan Maria yang ngomong. Tuhan Yesus. Kalau sekarang gak bisa. Oh, aku dikatain begitu ya. Aku gak terima. Aku dikatakan orang begini. Gak mau aku. Maria kenapa diem? Apa karena dia takut gak bisa balas? Enggak. Karena dia sudah dengar firman. Mendengar firman itu orang bijaksana, ngerti. Jadi gak bingung, aku nih mau melakukan apa ya? Aku nih harusnya apa ya? Aku nih harusnya apa ya? Aku harusnya apa ini? Bingung terus. Maria tahu yang terbaik. Men, akhirnya Tuhan yang bicara sama Marta. Maria enggak ngomong. Saya dan saudara ini. Karena orang yang banyak mendengar firman Tuhan. Banyak berdialog, berbicara dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ini beda orangnya. Nggak gusar. Nggak bingungan. Men. Nggak khawatiran. Men. Nggak marahan. Saya banyak belajar loh dari firman ini. Firman bukan hanya dihafalkan. Karena kita tidak disuruh ngafalkan. Kayak ahli Taurat. Tahu semua ahli Taurat. Ahli Taurat. Tapi tidak bisa ngelakukan. Malam ini saudara. Ayo kita merenungkan. Kita ini bagaimana sebagai orang benar? Sudah keluar buahnya atau cuma bertumbuh saja? Terus tidak pernah berbuah. Amin. Amin. Saya bacakan lagi. Matius 3 ayat 10. Coba baca. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kapak. Kapak ya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara ngerti ini? Ya sama aja masuk neraka saudara. Ditebang dan dibuang ke dalam api. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Kita ini loh. Kok pohon cuma bertumbuh aja tapi tidak keluar buah? Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya dan saudara harus tahu firman ini loh.
Saya dan saudara harus tahu firman ini. Bukan sekedar beribadah, bukan sekedar pelayanan, bukan sekedar kenal Tuhan, bukan. Yang Tuhan lihat pelaku firman. Bukan yang cuma ngomong firman. Pelaku firman. Bukan yang banyak omong. Men. Semua diberkati Tuhan. Tapi jadi pelaku firman. Harusnya kayak apa? Barusan saya baca ayatnya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, yang tidak berbuah. Firman Tuhan berkata pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Kita harus sadar saudara. Karena kita orang benar. Orang benar terus mikir, bukan cuma aku punya masalah, nanti datang ke gereja. Loh Tuhan kok enggak jawab ya doaku ya. Ngambek sama Tuhan. Wis mulai males. Bukan begitu. Pengenalan kita sama Tuhan bukan hanya sekedar itu. Itu anak-anak. Bukan dewasa. Anak-anak itu. Anak-anak rohani. Saya dan saudara seharusnya sudah bertumbuh. Mengenal Tuhan yang hidup. Dengar suara Tuhan. Tuhan bisa ngomong. Men, karena Tuhan ada di hati saya dan saudara. Nggak dengar mungkin karena saudara banyak pikir sendiri. Saudara yang ngomong, aku begini, aku mau begini, harus begitu. Itu yang salah, itu yang begini. Bukan Tuhan. Tapi kita ngira, oh itu Tuhan. Kalau Tuhan kita tahu sesuai firman Tuhan. Men, kalau kita tahu itu Tuhan, pasti yang kita lakukan sesuai firman, ngerti firmannya. Bukan hanya ngerti, ngelakukan firmannya. Sudah ada berapa buah di hidup kita? Yang pertama kasih. Orang Kristen banyak sakit hati saudara. Sakit hatinya full banyak gak kelihatan. Teman yang satu yang lain gak terlalu kelihatan, gak terlalu. Tapi bagi Tuhan bukan gak kelihatan. Dia maha tahu. Amin. Semua diberkati Tuhan. Makanya saudara, kita harus sadar Tuhan ini tahu. Makanya kita datang sama Tuhan, ngomong-ngomong sama Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Amin. Semua diberkati Tuhan. Itu berdoa yang benar. Itu percaya kepada Tuhan yang benar. Kalau tidak percaya sama Tuhan, bisa dibelokkan. Sekarang ada antikristus. Ini bahayanya saudara. Men, kita harus ngerti saudara.
Hari-hari ini. Makanya Tuhan bilang, kamu harus jadi pandai, bukan bodoh. Kamu harus jadi orang pandai. Pandai menurut firman Tuhan. Orang pandai berkenan sama Tuhan. Karena dia banyak ngerti. Dia banyak ngerti kebenaran. Tapi orang bodoh. Nah, berkenan. Amin. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Kita baca lagi Matius 7 ayat 19. Biar saudara dengar. Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, tidak menghasilkan buah yang baik, tidak menghasilkan buah yang baik, pasti semua kata-katanya, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini yang kedua. Banyak ya, banyak. Nen, Tuhan meneguhkan lewat firman Tuhan buat saya dan saudara. Lukas 3 ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara kan saya ngerti firman ini. Pohon itu lambang siapa? Ini hidup kita. Tumbuh tapi tidak berbuah. Amen. Terdahulu tapi jadi terakhir. Kalau bertumbuh tapi tidak berbuah. Terdahulu jadi terakhir. Tidak boleh main-main. Ayo kita pelajari. Makanya hari-hari ini jangan lihat orang. Bingung sama orang lain. Oh kamu tuh orang begitu. Nanti ngomong orang itu kok begitu ya. Orang itu nanti satu. Orang itu begitu. Orang itu begini. Oh kok orang itu gini. Hanya orang lain. Nggak ngelihat diri kita sendiri. Ngapain kita ngelihat orang lain? Lihat diri kita sendiri. Aku ya apa Tuhan? Aku harus tahu. Aku ini gimana sama Tuhan ini loh. Bukan sama manusia. Sama Tuhan ini yang tahu. Tuhan ini yang maha tahu. Yang menilai saya dan saudara. Tuhan ini yang maha tahu saudara. Hari ini pun saya ibadah. Saya dapat perkataan Tuhan. Men, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Pas hari Senin kemarin, saya bersyukur sama Tuhan ditambahkan umur. Saya dapat lawatan Tuhan pada hari Senin. Saya dapat perkataan dari Tuhan. Berjalan Selasa, Rabu. Nggak tahu saya hari Sabtu ini Tuhan bilang hari Jumat kemarin. Kamu yang melayani. Men, kamu yang melayani. Saya biasanya pelayanan, tapi Tuhan bilang dari awal sampai akhir. Saya berkata Tuhan, rencanamu tuh baik. Awalnya saya enggak mau dari awal sampai akhir saudara. Enggak ada keinginan saya ini. Saya merasa masih perlu waktu. Menurut saya.
Tapi kan beda menurut Tuhan. Segala sesuatu itu terjadi ada maksud Tuhan. Men, saya bersyukur sama Tuhan. Nggak bisa kalau nggak dipimpin Tuhan, nggak bisa. Saya nggak mampu. Makanya saya berkata sama Tuhan, Tuhan, sampai kapanpun ajari aku. Ngomong sama aku. Didik aku. Men, semua diberkati Tuhan. Kita bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan juga tahu keinginan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi, saudara, hidup kita. Kalau satu dengannya lain sama manusia, bisa nggak tahu? Bisa. Tapi kalau sama Tuhan nggak bisa. Yesus Maha tahu. Amin. Dan kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Di zaman akhir ini. Men, gak gampang. Harus sungguh-sungguh. Harus percaya penuh. Harus ngerti dan melakukan kehendak Tuhan. Waktu ibadah, kita ketemu Tuhan. Waktu doa pembuka, wis merindukan. Mau datang, aduh aku rindu sama Tuhan. Rindu sama Tuhan. Aku rindu Tuhan, datang sudah, aduh rasakan. Ini tidak banyak saudara seperti ini. Tapi kalau orang itu dekat sama Tuhan, rindu saudara, rindu. Men, semua diberkati Tuhan. Pasti saudara dan saya itu datang. Tuhan itu, aku kangen sama Tuhan. Di hadirat Tuhan itu luar biasa. Wow, ngerasakan hadirat Tuhan meskipun mungkin ada yang nangis. Bukan nangis sedih saudara, nangis sukacita. Nangis, oh Tuhan. Loh kok nangis? Bukan sedih tuh. Itu sedang sukacita bahagia sampai nangis. Dan ini langka saudara hari-hari ini. Banyak orang bisa menangis. Nangis karena masalahmu. Aku ya opo ya. Masalahku kayak begini, aku hidupku kok kayak begini ya. Aduh sedih. Kok begini ya? Keadaanku kok begini? Aku kok begini? Macam-macam dia omongkan. Saudara dikasih Tuhan, kalau orang benar enggak begitu. Orang benar itu walaupun ada masalah tetap bersyukur sama Tuhan. Karena dia tahu Tuhan memproses dirinya. Dan dia tahu Tuhan bersama dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalaupun tidak ada bisa menjadikan Tuhan itu jadi ada. Apa yang tidak ada dalam hidup kita Tuhan bisa menjadikan ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Men, percaya enggak ini? Hari ini saya dan saudara ini sama. Men, saya dan saudara ini sama. Saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Men, saya dan saudara butuh Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Hari-hari ini jangan sampai kehilangan Tuhan di hidupmu. Hari-hari ini jangan sampai kehilangan suaranya di dalam hatimu.
Banyak orang sudah tidak mikir itu. Tuhan tidak ngomong gak apa-apa, aku tak mikir dewe, aku tak begini, aku punya ini, begini, harus begini, harus begini. Kita ini tahu apa saudara? Tahu apa? Tidakkah kita tahu bahwa Tuhan itu Maha tahu, Dia yang merencanakan semuanya. Ayo sadar hari ini. Saya sungguh-sungguh sadar saudara. Men. Beribadah itu berjumpa dengan Tuhan. Orang yang beribadah dan berjumpa dengan Tuhan itu bahagia. Men. Apapun yang terjadi, dengar kanan kiri, tetap tenang. Dan waktu tenang Tuhan yang bicara. Karena kita akan datang sama Tuhan dan Tuhan, tolong aku. Ya apa ini? Tuhan bicara. Karena dalam ketenangan jelas suara Tuhan. Tidak sibuk. Sama suara pikiran kita. Yang tidak kedengeran suara Tuhan. Kita sibuk, aku begini. Aku gini aja. Aku begini aja. Bukan diam. Rendahkan hati. Dengar suara Tuhan. Amin. Banyak orang tidak dengar, kenapa? Karena dia ninggikan dirinya. Suaranya, aku mau gini. Mana bisa dengarkan suara Tuhan yang rendah hati di sini tuh, mana bisa. Tuhan itu rendah hati. Tuhan itu murah hati. Semua diberkati Tuhan. Ayo hari-hari ini saudara. Buah yang pertama aja sudah punya enggak kita ini? Paling banyak anak Tuhan belum tentu punya kasih ini. Baik kasih sama Tuhan, baik kasih sama sesama. Ayo kita introspeksi diri. Jangan kira-kira saudara. Minta sama Tuhan. Kasihnya mana? Katanya firman Tuhan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohonnya tidak menghasilkan buah yang baik. Akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Tadi yang terakhir ini. Yang tadi Matius 7 ayat 19. Dan setiap pohonnya tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Yohanes 15 ayat 4 yang belum kita baca, akan saya baca. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita di dalam Tuhan, Tuhannya di dalamnya kita. Tuhannya ada di dalam kita. Tuhan di dalam kita tidak diajak ngomong. Tuhan di dalam kita, Dia mengatakan mimpin kita. Ayo saudara hari-hari ini. Rasakan hari-hari ini. Ini waktu-waktu terakhir loh saudara. Hari-hari ini terakhir loh. Dan satu lagi tadi. Sudah Matius 3 ayat 10, Matius 7 ayat 19, Lukas 3 ayat 9, Yohanes 15 ayat 4, Matius 12 ayat 33 sekarang. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal.
bicara tentang pohon dan masih banyak lagi. Lalu kita berkata, ya pokoknya aku ke gereja, aku datang ibadah, ya aku berdoa. Tapi enggak ngerasakan. Tuhan hadir, Tuhan menjawab. Terus gimana saudara? Orang fasik ngerti firman loh. Ngerti loh. Tapi enggak percaya, Tuhan enggak mau sama orang fasik. Tuhan enggak mau. Men, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Kita ini orang benar. Jangan fasik saudara. Saya dan saudara ini jadi orang benar. Menurut siapa? Firman. Menurut Tuhan. Hari-hari ini banyak bergaul dengan Tuhan. Kadang-kadang orang cuma datang ke gereja cuma dengarkan sekilas-sekilas waktu. Kadang-kadang main handphone. Kadang-kadang pikirkan yang lain. Tidak fokus sama firman. Ada yang ngantuk. Sampai kehilangan firman. Wow. Apalagi di rumah saudara. Wong ingin ibadah. Apalagi di rumah aduh aku mau doa dulu. Mau doa gimana? Sibuk segini, begitu, begini. Apalagi hari-hari ini waktu dipercepat. Saudara, dengar baik-baik. Mau doa gimana? Walaupun Tuhan bilang, terus Tuhan tidak ada waktunya doa. Meskipun tidak ada waktu doa, tidak usah doa di kamar diem. Saudara lagi ngapain? Sambil masak, sambil ngomong sama Tuhan. Sambil ingat renungkan kebaikan Tuhan. Tetap hadirkan Tuhan di hidupmu. Saudara akan beda. Kalau orang sibuk kerja begini, aduh tidak ada waktu Tuhan buat doa. Cuma mikirin, wah ini apa ya, aku kok ingat orang itu kok jengkel lo aku ya. Kok gini ya, sambil masak. Jadi masaknya sambil udah capek, mencucu lagi. Ingat yang enggak. Bukan firman. Bukan Tuhan hadir. Setelah masak gini, mikir tadi, aduh ya ingat itu ya orang tuh kok gitu ya, aduh sambil masak. Setelah masak sakit kepala. Aduh kenapa kepalaku ini? Padahal harusnya tahu sebabnya. Coba kalau masak sambil nyanyi. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik. Nyanyi sambil masak. Itu ada Tuhan. Sukacitamu. Tidak mungkin kamu sakit. Sebab orang itu kadang tidak ngerti. Taunya cuma kalau ibadah ke gereja. Aku mau gini-gini. Tapi toh di gereja juga gak tahu. Karena setiap hari gak gitu sama Tuhan. Tiap hari bingung dari pagi buta sampai malam. Mikirin, ya apa? Ini ya apa ya? Masalah ini ndak mari. Dipikir. Men, sumpek tiap hari. Ndak inget Tuhan. Ndak percaya sama Tuhan. Kalau percaya sama Tuhan dia punya, oh ada kasus ini, oh dengar ini. Yes, aku tak doa sama Tuhan. Doa, ngomong sama Tuhan, tolong berikan aku kekuatan, pengertian. Amin. Tuhan hadir loh. Yang pertama saja saudara, kalau saya bicara khotbah ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan. Amin. Penguasaan diri.
Baru satu aja kasih. Gimana saudara? Kasih sama Tuhan yang gak kelihatan, gak bisa dipegang. Cuma dapatkan di hati. Men, namanya percaya. Yang kedua mengasihi sesama ini. Aduh, mau mengasihi apa? Jengkel no kabe gitu. Men, saya belajar hari-hari ini. Tuhan banyak ngomong, kamu jangan cuma khotbah Deborah. Kamu juga harus melakukan, iya Tuhan. Sejak saya sakit sampai hari ini terus Tuhan bicara terus. Men, saya bersyukur sama Tuhan. Bersyukur. Makanya mau tinggikan Tuhan. Tuhan tetap yang terindah. Aku belajar sama Dia. Men, semua diberkati tadi. Lalu ada satu lagi ayat yang untuk kita semua. Wahyu 22 ayat 6-7. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya. Menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Orang kalau dekat sama Tuhan itu beda, saudara. Sebentar ya, saya baca lagi ayat yang ke-7 tadi, 6 dan 7. Sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya kata Tuhan, aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Nah, kita sekarang waktu ini akhir zaman dihabis cuma capek. Kerjaannya cuma dunia terus, capek untuk menghasilkan uang. Pada waktunya uang di dunia gak dipakai, saudara. Semua diberkati Tuhan. Berapa waktu lagi gak tunai loh. Termasuk Indonesia. Digital. Itu sasaran. Men. Dan kita gimana? Janji Tuhan. Diangkat. Tapi siapa diangkat? Orang-orang benar. Siapa yang diangkat? Yang merendahkan hati. Ditinggikan. Orang benar. Sama Tuhan dilihat. Tuhan tahu. Tuhan itu tahu. Kamu benar gak benar Tuhan tahu. Orang lain gak tahu. Suami istri saja gak bisa. Hanya Tuhan yang tahu. Men, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Ayo kita belajar. Hidup bergaul dengan Tuhan hari-hari ini. Hidup percaya penuh sama Tuhan. Jangan sibuk melulu. Tambah sibuk. Men, hari-hari ini minta kepada Tuhan. Tuhan memberi hikmat. Tuhan memberikan hikmat. Memberikan kuasa. Kita doakan. Ada sesuatu yang terjadi, memang waktu dipersingkat ini. Cepat sekarang waktu ini. Tapi kalau kita tidak ngerti, aduh gimana tidak selesai-selesai. Sampai kehilangan waktu dengan Tuhan, salah. Kapanpun kita bergaul, duduk-duduk aja ngomong sama Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan, renungkan firman.
Renungkan firman, engkau akan bahagia. Orang sekarang enggak, bukan renungkan firman, renungkan masalah. Orang bingung. Masalah melulu bingung. Penyakit bermunculan. Penyakit bermunculan. Coba bahagia sama Tuhan. Tenang sama Tuhan. Tenang. Nggak takut. Kenapa nggak takut? Soalnya percaya. Orang kalau sudah kurang percaya, takut loh. Takut ini. Aduh nanti apa? Nah kan karena nggak percaya. Kalau percaya apanya yang ditakutin? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena dia tahu, aku tak datang sama Tuhan. Aku tak sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku tak bicara sama Tuhan. Wow. Karena tahu. Tuhan saja yang buat yang mustahil jadi mungkin. Tuhan saja yang bisa membuat yang tidak ada jadi ada. Dia sanggup melakukan apa saja dalam hidup kita. Men, bukan suami istri. Istri enggak tahu umurnya kapan ini. Suami enggak tahu ini. Dipanggil Tuhan enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Tapi yang tahu Tuhan. Enggak ada yang tahu, saudara, setiap kita ini enggak tahu. Tuhan yang maha tahu. Makanya kalau udah dekat sama Tuhan, gimana hidup ini? Hari-hari ini antikris banyak. Orang-orang semakin menjauh dari Tuhan banyak. Dunia nih gak karu-karuan, saudara, sekarang gak karu-karuan. Tapi berapa yang mau tetap jadi orang benar? Yang hidup bergaul dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Percaya penuh sama Tuhan. Men. Ini yang penting hari-hari ini. Bukan takut ini, takut itu. Aduh ya apa ya ini, nanti gimana, dan lebih bingung. Aduh ya apa ya ini gimana. Memang jadi orang khawatir itu paling gak enak. Paling enak jadi orang percaya penuh sama Tuhan. Makanya ayo kita belajar percaya penuh. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah menetapkan semuanya. Langkah orang yang hidupnya berkenan sama Tuhan. Amin. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Makanya firman Tuhan, dengarkan baik-baik hari-hari ini. Amin. Sedikit Mazmur 1 ayat 1 mulai. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah, bahagia loh. Orang, siapa yang berbahagia? Orang yang tidak berjalan menurut nasihatnya orang fasik. Terus yang berbahagia tuh yang nurut siapa? Nurut firman. Nurut firman Tuhan. Jangan nurut nasihatnya orang fasik. Saudara dan saya pilih malam ini. Mau dengar, aduh tak konsul sama orang ini. Oh gini ya, oh begini. Jangan cuma dengar saja saudara kalau dengan manusia. Tuhan ada dalam hidupku. Aku mau mengerti. Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa bicara. Oh ini dari Tuhan ini. Coba tahu.
Hatinya tahu. Oh ini dari Tuhan ini. Orang ini ngomong begini. Oh Tuhan pakai orang ini. Dengarkan. Saudara harus bisa menguji. Harus bisa tahu. Ini orang benar apa fasik. Men. Ini belajar tiap hari, belajar sama Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan. Punya pertumbuhan dengan Tuhan. Dan keluar buah-buah dalam hidupmu. Men. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tuhan bilang jangan kamu mendengar nasihat orang fasik. Men. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri itu sudah siap, ya aku mau gitu loh. Berdiri di jalan orang berdosa. Siap jalan bareng sama orang berdosa. Bukan nurut Tuhan doh, bukan. Men. Saya cuma bilang gini, waduh ayat ini luar biasa. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Oh bahagia loh kalau jalannya pikiran tidak menurut orang fasik. Tapi menurut apa? Firman Tuhan. Bahagia. Nurut firman tiap hari. Saya sungguh-sungguh luar biasa, amin. Tiap hari waktu baca, aduh. Direnungkan. Kalau dengarkan kata orang, oh begini. Loh kok bisa gini sih? Orang itu apa ya? Orang itu gimana tuh? Waduh, dengar lagi sana orang, oh gini. Loh tahu siapa ini? Bingung. Tapi kalau dengarkan suara Tuhan, firman. Orang ngomong tentang Tuhan dan Tuhan hadir kayak Maria dan Elizabeth. Lalu penuh Roh Kudus Elizabeth. Halo? Dilihat saudara. Ngomong sama orang yang gak kenal Tuhan. Gimana dapatnya? Harusnya tahu. Begitu dengar, duh Tuhan tolong jaga hatiku. Gak usah dibenci orang itu, bukan. Kalau memang butuh mengasihi tetap, tapi kita bijaksana saudara. Kita bijaksana. Kita jadi tahu, oh ini gak perlu didengarkan, gak perlu apa. Tapi tetap hormat. Men. Semua diberkati Tuhan. Tahu loh sikapnya itu Tuhan pasti ngajari saudara. Bagaimana lemah lembut, bagaimana mengasihi. Amin. Diberkati Tuhan, ini loh firman Tuhan. Ayo hari-hari ini saudara. Datang sama Tuhan. Tuhan bilang berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak berdiri, kumpul. Tapi beda. Orang benar. Dan yang tidak duduk, ikut ngomong dalam kumpulan pencemooh. Aduh, aku gak bisa, aku repot tapi ngomong terus. Ngomongin orang terus, gosip terus. Lah, bilangnya sama Tuhan aku gak ada waktu loh. Buat doa sama Tuhan gak ada waktu. Tapi ngomongin orang, mikirin orang, sibuk saudara. Wow, bahaya loh. Firman Tuhan berkata, kayaknya saudara gak ngerasa. Waduh gak apa-apa, cuma mikir. Orang ini kok gini, orang ini kok begini ya, kok gini. Bukan merenungkan firman. Ingat yang segala macam. Lalu tiba-tiba jengkel. Hari-hari ini kita ini sedang apa saudara? Yang tahu cuma Tuhan.
Yang tahu itu, sangat tahu itu Tuhan. Saya enggak tahu. Saudara enggak tahu. Jadi enggak perlu gosip. Loh orang tuh kok gitu sih? Orang tuh kok begini-gini? Harusnya begini-gini nih. Wis enggak perlu wis. Aku ya apa? Aku yang harus tahu diri. Nggak usah ngomongin orang. Aku, ya apa hidupku? Ngerti seberapa aku dengan Tuhan? Hidupku ini sudah benar nggak? Aku ngerasa enggak jadi orang dengar benar, terus merasakan kehadiran Tuhan. Terus Tuhan pimpin ngomong, aku dengar. Wow. Bahkan aku ngerti hikmat Tuhan. Tuhan ngomong melalui pikiranku. Aku berhikmat. Bukan dengar kata orang. Tidak ada satupun yang bisa dipegang. Tapi kata Tuhan itu yang terbenar. Makanya daripada repot, ngomong sama Tuhan aja, doa. Ada waktu doa. Ada waktu berseru sama Tuhan. Ada waktu ngomong-ngomong sama Tuhan. Itu waktunya kita. Men. Jangan sibuknya tambah disibukkan. Orang ini gini, aku harus gini, aku harus gini, aku begini. Saudara dikasih Tuhan. Hidup kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan loh. Semua apa kata Tuhan. Ada di dalam firman Tuhan. Orang berkata, aku mau setahun berdagang di kota ini. Aku mau begini, aku mau begini. Apa yang terjadi di firman itu? Dan orang itu mati. Bisa apa saudara? Orang matinya gak tahu loh. Amin. Maka itu hari-hari ini percaya sama Tuhan. Firman-Nya begini, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Tidak mungkin mati kalau Tuhan tidak mau. Men, hidup kita jadi berkat. Dan waktunya Tuhan yang nentukan. Men, mati ketemu Tuhan saudara. Berjumpa dengan Tuhan. Men, itu keuntungan katanya Tuhan. Pada waktu pun semua manusia akan mati. Tapi sekalipun sampai waktunya tua, ketemu Tuhan kan luar biasa saudara. Saudara dan saya ngerti. Kita enggak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Jangan sampai kita enggak sadar, aku mau gini, aku nanti gini. Dalam firman Tuhan. Aku mau begini, berdagang kota anus gini. Aku mau begini. Orang kaya. Tapi akhirnya mati. Bisa apa saudara? Saudara dikasih Tuhan, hidup ini hari-hari ini untuk Kristus. Jadi lakukan hari-hari ini mengarah kepada Dia. Dikatakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Amin. Jangan Tuhan malah firman Tuhan ini wes gak perlu direnungkan, kadang lupa, gak ngerti. Tapi masalah orang, kabar orang, keadaan orang tahu semua. Tahu semua.
Gak tambah sumpek, saudara. Sumpek. Mikiri semua, aduh ini apa, lah ada lagi gini, aduh begini, waduh ini masalah, ya apa yo, aduh aku capek, mikir lagi, loh kok ini aduh ada lagi, udah selesai, capek. Kalau sudah capek, mulai ngomel, marah. Men, banyak yang kita gak ngerti kadang-kadang. Tapi Tuhan bicara terus kepada kita. Kalau kamu cuma tumbuh gak berbuah, ingat lo ya, firman lo ya. Yang terjadi itu firman lo. Kamu dibuang dalam api. Lah api lah neraka, saudara. Kita pengennya, waduh Tuhan, ya kan aku sudah ke gereja, aku sudah gini. Dia yang nentukan. Habis kadang-kadang di ibadah tidak berjumpa dengan Tuhan. Beribadah tapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Kalau berjumpa dengan Tuhan begini, Tuhan tolong aku punya gini, Tuhan tolong ya, langsung dikasih sama Tuhan, terang, tenang, begitu. Hatinya tenang, Tuhan itu luar biasa. Pulang dengan sukacita. Sampai di rumah setiap hari bersukacita, ingat. Wow, luar biasa saudara. Tapi kalau enggak ketemu sama Tuhan di ibadah ini, sumpek, bingung, lebih bingung lagi, lebih capek lagi. Makanya malam ini ayo kita ketemu sama Tuhan. Nen, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bukan nasihatnya orang fasik. Firman Tuhan. Sekarang kita nasihat firman Tuhan, jangan kupu cari, aduh aku kepingin gimana ya, aku bertemannya, aku dapat suara dari sini, dapat ini. Jangan. Sekarang Tuhan. Masih di rumah sendirian, masih di kamar sendirian, masih lagi supir ngemudikan mobil sendiri. Tapi cara dengan Tuhan, Tuhan itu ada di hati kita. Tuhan juga bisa ngomong dan kita bisa dengar. Makanya dikatakan ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihatnya orang fasik. Sudah tahu nasihatnya orang fasik ya terus dilakukan. Wong itu nasihatnya orang fasik ya, pasti salah. Masih diikuti. Amin. Makanya Tuhan berkata berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berdiri juga ikut berdiri. Kita orang benar. Jangan berdiri di jalan orang berdosa dan tidak suka duduk dalam kumpulan pencemooh. Tahu orang mencemooh, aduh janganlah, aku enggak mau. Bisa menarik dirinya. Karena itu enggak baik. Kumpulan penyemooh ikut juga. Oh iya kok, iya gini. Saudara dikasih Tuhan. Kita ada banyak waktu untuk Tuhan. Tapi pakai waktu yang ada hari-hari ini. Men, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Sedikit saya baca dan saya akan akhiri. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Sukanya bukan nasihat orang fasik. Bukan itu yang disukai kita. Rumpi-rumpi. Men. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya. Taurat itu siang dan malam. Direnungkan, oh Tuhan tuh ngomong begini. Kan merenungkan firman, saudara. Bukan ngurusi orang. Ngurusi masalah orang. Tetek bengek. Tapi ngurusi firman. Dengarkan firman Tuhan. Karena kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan. Aduh, Tuhan tuh ngomong begini ya. Aduh, thank you Tuhan. Siang, malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Wow, ini orang benar keluar buahnya ini loh. Yang hidupnya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lah kalau itu kerjaan tiap hari mana bisa. Tetapi kata firman Tuhan yang kesukaannya. Dia sukanya Taurat Tuhan. Hobinya, keinginannya, kesukaannya Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa tidak ada di sini Taurat itu? Apa tidak ada di sini firman itu? Terjadi loh firman itu. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Orang yang seperti ini loh, keluar buah. Nggak tumbuh aja tapi nggak keluar buah. Tahu firman Tuhan ada suruh kasih. Tapi mau mengasihi apa? Nggak bisa, orang itu nggak baik. Orang itu jahat. Orang itu begini. Loh. Tuhan bilang gini, sekalimu itu musuhmu. Musuhmu. Kasihi dia. Kasihi dia. Men. Saya belajar dari firman ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow. Cuma 1, 2, 3. Keren juga. Baca terus saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Renungkan. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Aku tidak boleh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wow. Jadi tahu. Dengan baca ini tahu, loh aku gak ngerenung loh firman. Aku sumpek sendiri. Banyak masalah. Orang itu ngomong begini, keadaan itu gini. Amin. Amin. Mangkel-mangkel, kudu begini. Itu bukan merenungkan firman. Saudara baca ini. Tetapi yang kesukaannya, hobinya, kesukaannya Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Senengannya firman, suaranya Tuhan. Suara Tuhan. Lalu firman Tuhan berkata, iya orang seperti itu. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Menghasilkan buahnya. Wow. Orang seperti ini, apakah saya dan saudara seperti ini? Men, ayo kita koreksi hari ini. Firman ini sederhana saudara.
Nggak usah macam-macam. Oh ini cuma. Karena ini mau jadi orang benar pasti berbuah kan. Nah tapi kalau nggak berbuah. Terus kita ngomong ya aku orang benar. Kata siapa? Kata kita mungkin ngomong tapi kata Tuhan bukan. Orang benar itu berbuah. Artinya orang benar itu karakternya berubah. Sifatnya berubah. Pandangannya berubah. Hatinya berubah. Amen. Semua diberkati Tuhan. Amen. Selanjutnya nanti saudara baca sendiri, saya cuma baca sebentar. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Gak bisa cocok. Baca lagi sekali. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Hari-hari ini tidak akan tahan. Hari-hari ini tidak akan tahan. Makanya jadi orang benar. Men, hari-hari keadaan dunia ini. Penghakiman Tuhan. Walaupun belum sampai ke pengadilan terakhir. Ini dengar baik-baik. Masih ada kesempatan hari ini kita. Ayo berubah. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang berdosa kumpul sama orang benar tidak bisa. Tidak bisa. Orang berdosa kumpul sama orang benar tidak bisa. Tapi orang benar bisa menolong orang berdosa. Karena ada Tuhan di hidupnya. Amin. Amin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Binasa. Tuhan mengenal jalan orang benar. Jalannya berbeda orang fasik dan orang benar. Jadi Tuhan bilang, aku kenal jalanmu sama dengan aku. Orang benar jalannya ke Tuhan. Tetapi jalan orang fasik lain sama orang benar. Menuju kebinasaan. Sekarang kita sedang menjalani. Jalannya kita gimana? Men, bukan sekedar kita tahu firman, oh aku gini, oh orang itu, orang. Buat kita saudara. Firman itu buat saya dan saudara, men. Biar saya ngomong ini bukan untuk apa, ini buat saya juga. Karena yang ngajari saya ngomong, memberi hikmat saya ngomong, itu Tuhan. Tuhan sendiri yang ngomong. Bukan saya. Saya dan saudara dapat berkat firman. Ngerti firman Tuhan. Amin. Semua diberkati Tuhan. Menjadi orang benar. Nomor 1 tadi ya, jangan lupa. Jangan berjalan menurut nasihatnya orang. Orang fasik. Nasihatnya orang fasik. Oh ini orang kaya. Oh ya didengarkan aja. Kaya soalnya ini. Jangan. Jangan dengarkan nasihat orang fasik. Sekarang dengarkan firman-Nya Tuhan. Dengarkan suaranya Tuhan di hati saudara. Tiap waktu ada firman, baca dimanapun. Men, saudara punya handphone, ketik handphone, baca sebentar. Saudara renungkan. Saudara kan punya fresh pikiran saudara.
Orang yang terus renungkan firman, fresh pikirannya. Men, sebab ada Tuhan yang nolong dalam hidupnya. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua percaya malam ini. Jangan berdiri di jalan orang berdosa ya. Jangan ikut-ikutan barengan bersama-sama ini orang berdosa. Aku ya anak Tuhan sebetulnya. Tapi ya apa ya, melakukan yang sama. Jangan. Kita tampil beda. Amin. Nurut Tuhan. Dan tidak duduk dalam kumpulan penyembah. Ini gini. Oh gitu ta. Oh gini ya. Awal-awal. Oh gitu ya. Lama-lama. Iya sih orang itu gitu memang. Wah. Dengar baik-baik. Tidakkah waktumu dipakai untuk duduk sama Tuhan? Renungkan, doa sama Tuhan, menyembah Tuhan. Men, bukan hanya di sini, di rumah, dimanapun saudara, di sepeda motor, di mobil, bisa ngomong sama Tuhan. Bisa, Tuhan ada di mana-mana. Saudara lagi susah duduk gini. Waduh, Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan aku ngomong sama Tuhan, bergaul sama Tuhan. Jangan bingung, tak telepon orang ini. Orang ini perlu ini orang yang bisa nolong. Wah pikiranku gini, waduh orang ini. Itu kan ngandalkan manusia saudara. Apalagi manusianya orang fasik, gak boleh. Nanti dia beri nasihat, lah ini orang fasik. Men, ayo kita pribadi, lepas pribadi jadi orang benar saudara. Semua diberkati Tuhan? Semua diberkati Tuhan? Semua diberkati Tuhan, siapa yang dapat berkat malam hari ini? Siapa yang mau melakukan firman Tuhan? Semua diberkati Tuhan? Kita tundukkan kepala. Haleluya.